Nah, singkatnya, hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Sandian, tolong mas, tolong sesuap nasi aja." Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. 2. 3, ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asma'ul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidu'ullaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid'ur Rahman. Sebut namaku sang pemberi tanpa batas. Maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki. Sebut ya Allah, Allahnya dulu. Allah. Ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas. Namanya ya Wahhab. Disingkat dengan Hab. Ya, Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya Sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, gak harus semua disebut. Nanti yang gak ada, jadi ada. Ya Allah, ya Razak, ya Alim, ya Sabar. Tadinya gak punya masalah, Anda malah punya masalah gitu kan. Oke. Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, nama puncak untuk pemberian dengan sifat rububiyah. Dia Safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzanik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun, makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun, minumnya yang haram. Malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi, saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka, gini, teman-teman. Saya bisa masukkan apapun, spidol, pena, even itu air, dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus. Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung, buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta. Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul.
cuman mental. Itu maksudnya. Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji, diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta khusyuk berdoa? Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri gitu. Ada orang berdoa, tapi gerah juga. Minta khusyuk, tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya. Gambar-gambar yang tak pantas, video-video koleksi yang buruk masuk di handphonenya. Kok bisa masuk sakunya saat yang bersamaan dia sholat? Kok bisa? Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah maha mendalami segala hal. Allah maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya, dia masukkan ke sakunya dan dia masih senang menunaikan sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar, dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar. Kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar. Kemudian dia diuji dengan persoalan yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Tapi dia menggunakan itu dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan.